Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol sama saya saya Dari Nanas. sama Nanas. Kita akan membahas komik-komik. Banyak orang yang bilang komik menye-menye, tapi enggak sih. I sold my life for 10,000 yen. Ya, Nah ini apa? cuma 3 volt tamat, 3 aman. volt tamat, Covernya bagus-bagus ya. Covernya bagus-bagus. dan ada versi novelnya diterbitkan oleh Clover. Itu Oh ya, di bawah naungannya MNC juga aku sih. nggak ngerti ya malahan. Aku Itu nggak kalau nggak tertarik. salah itu novelnya dulu sih mas Oh kayaknya. gitu. Kayak kalau nggak salah loh, apa teman-teman silahkan dikoreksi kalau ingat saya itu novelnya dulu, baru komiknya. Ini terbitnya kapan sih? Kayaknya tuh kayak 2019 sebelum corona loh, sebelum era corona. Masa? Atau angkatan 2020 ya. Saya ingat saya tuh Ya, pokoknya di 2020. 2020 ya. Itu ya komik tamat. MNC itu memang Barengan. apa ya, emang suka nerbitin komik-komik pendek-pendek gini yang apa ya, bagus. Ini satunya selanjutnya Pankreas juga. Pankreas. Nah ini gimana Nas, premisnya Nas? Premisnya itu adalah tentang, intinya itu ada sebuah tokonya itu bersedia untuk membeli hidupmu gitu loh. Jadi kita sebagai pelanggan itu bisa menjual hidup kita gitu loh. Diganti uang ya, Diganti dengan uang gitu loh, diuangkan. Nah, jadi arti dijualnya di sini tuh bukan kayak perdagangan manusia tuh, enggak. Jadi sisa hidupmu berapa dijual berapa. Nah tokoh utamanya itu bukan cewek ini ya, bukan masnya. Tokoh utamanya itu mana sih bentuknya? Kusono ya. Kok saya lupa namanya. Oh, ini mas ini. Oh, ini. Nah, dia tuh apa ya? Ternyata di sini dia. Udah tambah ganteng. Oh iya, ini sih ini tuh dia apa ya, kayak hidupnya tuh apa nggak guna gitu loh, merasa hidupnya nggak guna, terus ya. Akhirnya dia wis lah, aku jual aja hidupku. Dan ternyata terjualnya, dia berharap dapat uang terjual mahal. Enggak sih, kayaknya enggak gitu sih mas. Kayaknya kalau saya ingat saya itu, jadi mas-masnya ini kan kayak hidup dalam kemiskinan gitu loh, udah mepet banget gitu loh. Nah, terus dia menjualkan semua barang-barangnya lah, ketemu sama sebuah toko buku. Penjualnya si bapak-bapak penjaga toko buku ini melihat ini orang ini kayaknya baik gitu loh, kayaknya enggak, maksudnya ada kayak punya potensi baik gitu loh. Terus ditawarin, gimana kalau kamu menjual hidupmu, ada sebuah toko yang menawarkan itu misalnya gitu. Ternyata kejualnya murah. Dia tuh kejual satu tahun berapa, 10.000 yen ya? Satu tahunnya 10.000 yen, dan dia memutuskan untuk menjual seluruh hidupnya. Yang ternyata dia cuma akan hidup 30 tahun lagi. Enggak, 30 tahunnya itu 30 tahun lagi kan. 30 tahun jadi lagi. Dia dapat uang 300.000 yen. 300.000 yen tuh di Indonesia itu berapa ya? 3 juta 4 jutaan lah. 30 juta 40 juta kalau nggak salah. Nanti tolong koreksi ya kalau salah ya. Sekitaran segitu. Nah, ya, bukan main, dikit itu. Dikit ya, itu. Bener dikit banget. Dikit banget. Nah, dia menyisakan 3 bulan. 3 bulan untuk ya menghabiskan uangnya itu. 3 bulan itu dia apa ya namanya, orang udah nothing tulus, akhirnya dia ngapa-ngapain 3 bulan. Nah, mbaknya ini siapa ini mbaknya ini? Nah, mbaknya ini adalah pengawasnya. Jadi di sini setelah kita menjual hidup kita, dia tuh nggak lantas lepas gitu loh mas. Jadi ada yang ngawasi gitu, sampai sisa hidupnya tinggal 3 hari, tinggal 3 hari. Batasnya sampai 3 hari gitu. Soalnya kan dikhawatirkan itu akan melakukan hal-hal tindakan yang merugikan dia sendiri gitu loh. Nah, kamu sukanya apa ini? Nah, kalau saya yang suka sendiri itu adalah bagaimana perkembangan karakternya itu loh mas. Dari yang awalnya orangnya yang kayak loser gitu loh, kayak orang yang gagal, merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Padahal di masa lalunya dia punya potensi gitu loh. Nah, pelan-pelan dia mengubah dirinya gitu loh, melalui entah, karena kan di sini kan dia kan akhirnya kan ditunjukkan masa depannya apa yang akan dihadapi lewat mbak-mbaknya ini, pengawasnya ini. Kan pengawasnya ini kan akhirnya kan tahu kan ini siapa, bisa, namanya, bisa gimana, kehidupannya bagaimana ke depannya sampai dia mengakhiri hidupnya gitu loh. Jadi interaksinya sama mbaknya Miyagi. Interaksi Kusunoki sama Miyagi ini di sisa-sisa umurnya itulah yang kemudian membuat dia dalam tanda kutip berkembang secara kehidupannya, di sisa akhir hidupnya. Itu yang menarik sih, Walaupun agak kasihan juga sih. Ya, ini udah dari judulnya kan udah jelas ya. Udah jelas banget. Akhirnya seperti apa dan lain sebagainya. Cuman
Yang menariknya memang perjalanan 3 volume, karena 3 volume aja ya. 3 Jadi kita udah ngerti endingnya bagaimana. Terus yang kita harapkan adalah bagaimana cerita menuju endingnya seperti apa. Aku sukanya sih di itu sih, di interaksi karakternya itu sih. Bagaimana Miyagi itu berhasil membuat Kusunoki jadi orang yang lebih baik sebelum dia dalam tanda kutip mati. Sebelum dia mati. Gambarnya sih oke ya. Aja. Kalau aku oke aja sih. Aku suka ya gambar gini. Kamu suka nggak? Biasa aja sih. Aku suka gambar-gambar sederhana kayak gini tuh aku suka. Mungkin banyak yang ngerasa gambarnya flat ya. Karena emang agak-agak expressionless gitu sih. Orang-orang karakter-karakternya tuh agak minim ekspresi gitu. Tapi justru karena itu, sekali mereka berekspresi, kayak langsung dapat impact-nya gitu. Impact-nya gede. Karena paham. Karena ini kalau ngomongin komik itu kayak komiknya ada Chimitsuru kalau ngerti. Nggak tahu. Komiknya ada Chimitsuru tuh karakter-karakternya flat. Tapi sekali bikin nangis. Jadi ini cukup berhasil sih itunya ya. Oh ya. Oh ya. Satu lagi keluhan saya soal ini. Ini bukan di gambarnya sih, di balon percakapannya gitu loh. Ini kan kayak patah-patah gitu loh. Depanin. Kayak sorry. Kayak patah-patah sih. Apa terutama yang awal-awal gini loh, patah-patah gini kalau kamu baca gitu kayak kita tuh kayak ada gap gitu loh. Kayak bingung gitu mau memahaminya gitu loh. Patah-patah gitu. Patah-patah antara balon ke satu ke yang lainnya gitu loh. Oh, ya. Tapi ini kan itu minor banget sih. Ini soal preferensi juga sih. Aku sih suka ya. Hitam itu apa ya? Kalau hitam tuh emosinya gelap. Kalau lagi balon hitam emosinya gelap. Kan putihnya masih biasa. Jadi ada anonya, ada apa namanya? Ada layernya di penggunaan pilihan balonnya itu. Menariknya di situ sih. Saya kira cuma masa lalu gitu loh. Enggak. Ada juga sih itu, tapi ini lebih ke gelap banget. Dialognya tuh dark gitu kan. Komiknya cukup menjual hidup sih. Komiknya enggak sedark gitu. Komiknya tuh menurutku cenderung ringan. Ya memang tapi, kalau eksekusinya memang ringan, tapi kalau dari temanya itu loh cukup berat banget gitu loh. Kayaknya ngomongin hidup gitu loh. Ngomongin value hidup dan bagaimana orang berhasil malah ketika udah membuang hidup malah dia baru merasakan kalau ternyata hidup itu berharga ya. Itu sebenarnya tema-tema standar yang banyak dipakai cuman karena eksekusinya bagus jadi ya menurutku ini komik yang karena 3 volume aja cukup layak koleksi sih. Iya layak banget. Masalahnya nih nyarinya mudah atau enggak ya? Nanti coba tak cariin di Tokped ya atau Shopee, nanti aku kasih linknya di bawah, nanti siapa tahu kalau teman-teman tertarik bisa. Cuma 3 volume. Dan satu volume 20 ini 28. Ini zaman harga komik masih 28.000 2020. Masih murah. Ini lebih murah lagi nih. Ya 28 juga kan sama ini. Sih, ya. Sama. Standar komik orang 28. Oke, apalagi Mas yang pengen disampaikan? Soal cover. Covernya kan ini kan. Agak dekat. Iya. Gimana Mas? Kalau Mas jenengan? Aku suka banget. Suka ya. Aku tuh agak ganjel awalnya. Karena ini loh, warnanya itu loh. Ini kan biru cetar. Yang kan level 1 kan biru cetar. Terus ini kan ini kan terus biru gelap. Ini juga gelap. Jadi itu kayak enggak kurang seragam gitu loh. Ya wajar dong. Ya wajar. Awalnya gitu, awalku mikirnya gitu. Tapi setelah tak lihat lagi, ini ternyata ada makna simbolis tersendiri gitu. Ya, ini kan simbolis memang. Simbolis banget gitu loh. Makanya aku suka nih. Apalagi volume terakhir nih bagus banget. Nah, itu. Mungkin kalau boleh usul ya, kalau ini Shonen Jump tuh. Shonen Jump, Shueisha. Iya. Kalau boleh usul ya vol 2 yang ini tuh ya agak warna emas gitu loh. Ini tuh Jepang yang Ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, emang ya, tapi ini keluhan untuk penerbit Jepangnya aja gitu. Kayaknya biar agak seragam gitu loh. Kalau mau beda kayak gini loh, ini memang beda, tapi kan masih terkonsep gitu loh. Sama-sama bunga sakura kan, sama-sama di depan bunga sakura gitu loh. Iya. Nah, gitu maksud saya gitu loh. Oke. Itu mungkin itu aja sih Mas. Itu aja ya. Itu aja. Oke, itu aja sih kali soal I Sold My Life for 10,000 yen. Ini komik yang enak sekali buat 3 volume karena ya komik-komik pendek itu menyenangkan dibacanya nothing tulus.
Itu aja kali ya, ha? Jangan Oke. lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Karena bantuan teman-teman juga kita nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Jangan lupa komen kalau kalian udah pernah baca atau belum baca atau pengen baca, silahkan komen, nanti kita diskusi di kolom komentar. Kalau Thank punya you. rekomendasi bilang aja juga. Ya kalau aku punya sih. Iya. Thank you teman-teman.